Saya Kevin Cesar Geta Ginting, dan dalam video ini saya akan menjelaskan proses pengembangan arsitektur enterprise berdasarkan studi kasus. Untuk kebutuhan studi kasus pada video ini, diamati Papersmooth, yaitu perusahaan pakaian yang terletak di Jalan Sultan Agung nomor 5 Bandung. Architecture Development Process atau ADM adalah tahapan metode mengembangkan suatu arsitektur enterprise. ADM merupakan bagian inti dari TOGAF dan mengintegrasikan berbagai elemen di dalam TOGAF dan aset-aset arsitektur lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan IT dari perusahaan. Ada beberapa tahap dalam ADM. Yang pertama adalah preliminary, di mana kita mencoba untuk mengenali perusahaannya dan keadaan-keadaan yang ada pada perusahaan itu sekarang. Kemudian dilanjutkan oleh fase A, yaitu Architecture Vision, fase B, Business Architecture, fase C, Information System as Architecture, fase D, Technology Architecture, fase E, Opportunities and Solutions, fase F, Migration Planning, fase G, Implementation and Governance, fase H, Architecture Change Management. Kemudian akan kembali lagi ke fase A jika ada perkembangan lanjutan dari ADM atau perkembangan lanjutan dari arsitektur enterprise-nya. Fase awal dari ADM merupakan preliminary phase. Fase preliminary merupakan kumpulan aktivitas persiapan untuk mendapatkan kapabilitas arsitektur yang ada dari sebuah enterprise, termasuk mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur dan menyesuaikan framework TOGAF ke enterprise-nya. Dengan kata lain, simpelnya dalam fase preliminary kita mencoba mengenal organisasi secara lebih mendalam dan menganalisis keadaan organisasi saat ini atau baseline-nya. Preliminary phase memiliki beberapa output, yaitu Organizational Model for Enterprise Architecture, Architecture Framework, Architecture Repository, Restatement of or Reference to Business Principles, Business Goals, and Business Drivers, Request for Architecture Work, dan Architecture Governance Framework. Sebagai salah satu contoh dari hasil fase preliminary dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Papersmooth. Di gambar nampak bahwa owner mengontrol kelima divisi dalam perusahaan yang masing-masing memiliki hubungan satu sama lainnya atau bekerja sama. Owner juga memiliki kontrak dengan vendor, yaitu untuk menyuplai, dan juga supervisi pemerintah untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Hasil lainnya yang diperlukan dalam fase preliminary adalah prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip ini tentu saja terbagi dalam keempat domain arsitektur, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Pada bagian bisnis, di Papersmooth itu ada 4 prinsip yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah meningkatkan keuntungan, kedua adalah desain yang original, ketiga adalah kualitas bahan yang halus, keempat adalah mengikuti peraturan atau hukum-hukum yang berlaku, compliance with law. Pada bagian data sendiri bisa diidentifikasi 3 prinsip, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan keamanan data atau data security, yang detail-detailnya dapat dilihat pada layar video ini. Untuk application dan teknologi masing-masing memiliki satu prinsip. Pada application, yaitu kemudahan aplikasi, di mana digunakan aplikasi Revolta untuk kasir yang memudahkan pekerjaan dalam kasir. Kemudian pada teknologi adalah penggunaan teknologi sesuai kebutuhan. Detail-detailnya bisa dilihat pada layar.
Hasil lain yang dibutuhkan pada fase preliminary adalah kapabilitas. Kapabilitas di Papersmooth itu termasuk dalamnya adalah memesan produk kepada jasa produk eksternal, membuat desain produk baru, mendistribusikan produk pada store cabang, menjual produk di toko offline, mengiklan pada online ads, menjual produk di toko online, kemudian mengawasi dan menilai kinerja divisi, serta mengembangkan website. Masing-masing kapabilitas memiliki deskripsinya sendiri dalam dokumen. Selain itu juga diperlukan proses-proses yang ada dalam perusahaan serta level maturity atau kedewasaan yang sudah ada dalam proses-proses itu. Detailnya dapat dilihat di layar. Phase A, Architecture Vision. Fase A secara garis besar meliputi definisi scope, mengidentifikasi stakeholder, membentuk architecture vision, serta memperoleh persetujuan proyek ADM-nya sendiri secara formal. Sesuai dengan namanya, inti dari fase ini adalah visi arsitektur. Dengan kata lain, pada dasarnya pada fase ini, fase A, kita mencoba merumuskan suatu visi, suatu ideal. Secara garis besar, arsitektur seperti apa yang mau dibuat. Beberapa hal penting yang harus ada dalam dokumen Architecture Vision adalah pertama masalah-masalah yang ada pada perusahaan sekarang, problems, termasuk dalamnya itu adalah stakeholder dan kepentingan-kepentingan masing-masing stakeholder, kemudian peluang-peluang yang ada. Setelah itu juga resulting architecture objectives, yaitu objektif dari hasil target arsitektur kita. Kemudian actors, itu adalah berbagai pihak-pihak yang terhubung dalam proyeknya, dan tanggung jawab masing-masingnya. Bisa berupa manusia, bisa juga berupa komputer. Kemudian tentu saja resulting architecture model, atau hasil dari arsitektur yang kita inginkan. Sebagai contoh, salah satu diagram yang berguna dalam menggambarkan visi arsitektur kita, yaitu di bagian resulting architecture model, salah satu diagram yang bisa kita gunakan adalah value stream diagram. Di sini bisa kita lihat bagaimana arsitektur kita menciptakan value pada output dari perusahaan. Pada fase B, C, dan D, kita mencoba mendesain arsitektur seperti apa yang kita buat berdasarkan visi arsitektur yang telah kita tentukan sebelumnya. Ketiga fase ini memiliki proses yang kurang lebih sama, seperti terlihat pada gambar pada beberapa slide sebelumnya. Dan inti dari ketiga fase ini ada tiga. Pertama, baseline architecture, yaitu keadaan sekarang, seperti apa arsitektur pada saat ini. Kedua adalah target architecture, yaitu arsitektur yang kita desain, tujuan kita. Dan akhirnya gap analysis, yaitu perbedaan dari dibandingkannya baseline architecture dan target architecture. Baseline dan target architecture memiliki bentuk yang kurang lebih sama, tetapi target tentu saja yang kita rumuskan, sedangkan baseline-nya itu adalah yang kita identifikasi dari keadaan yang sudah ada. Sehingga untuk contoh-contoh studi kasus ke depannya, kita hanya akan menunjukkan contoh dari target architecture. Phase B, Business Architecture. Sesuai dengan namanya, pada fase B kita mencoba mengurus domain dari bisnis dari arsitektur yang akan kita buat.
Pada fase B, kita mengembangkan target business architecture yang menggambarkan bagaimana perusahaan perlu beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis dan menanggapi driver strategis yang ditetapkan pada architecture vision dengan cara yang membahas statement of architecture work dan stakeholder concerns pada bagian-bagian sebelumnya. Pada fase B, kita mencoba merealisasikan visi arsitektur kita dalam domain bisnis. Salah satu hasil dari studi kasus fase B ini adalah business functions. Diagram business functions dapat dilihat pada diagramnya ada 4 fungsi bisnis utamanya, yaitu pemasaran, keuangan, warehouse, dan pemasukan. Pada bagian pemasaran ada beberapa, yaitu periklanan media sosial, periklanan billboard, dan promo. Dalam keuangan ada pemasukan, pengeluaran, dan daftar keuangan. Pada warehouse ada produk dan daftar kategori, sedangkan pada pemasukan ada daftar pemesanan. Selain itu, hasil lainnya adalah business service. Jadi ada 4 grup business service yang disediakan oleh Papersmooth sebagai target kita, yaitu manajemen perusahaan, yang di dalamnya ada pemandang tren dan statistik tren. Kemudian desain, yang di dalamnya ada desainer, TI, teknologi informasi, yang di dalamnya ada pembuat situs. Kemudian manajemen pelanggan, di dalamnya ada kasir dan customer service. Kemudian juga ada gudang, di dalamnya ada penjaga dan pencatat. Phase C, Information Systems Architecture. Fase C adalah fase yang berguna untuk mendeskripsikan pengembangan target arsitektur sistem informasi untuk mendukung visi arsitektur yang sudah disetujui di fase A. Merealisasikan visi kita dalam domain information systems. Information systems yang dimaksud di sini adalah gabungan antara domain data dan aplikasi, yang tentu saja keduanya saling melengkapi dan saling tergantung satu sama lain. Ada 3 view yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu target arsitektur. Yang pertama, dengan abstraksi paling tinggi adalah konseptual, kemudian logical, dan dengan abstraksi paling rendah adalah physical. Pada bagian data, dalam conceptual view-nya, kita bisa menggunakan information subject area dan business object sebagai diagram untuk menggambarkan bagaimana target arsitektur data yang akan kita buat. Secara logical, kita bisa menggunakan diagram Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan bagaimana sistem data yang akan kita buat. Dapat dilihat hasil untuk Papersmooth dalam layar. Seperti terlihat di layar, kita bisa menggunakan sequence diagram untuk masing-masing aktor yang terkait pada arsitektur untuk menggambarkan physical view dari target arsitektur kita. Untuk the main application pada level view conceptual, ada 5 sistem aplikasi, yaitu sistem penganalisis tren, sistem manajemen inventory, website, sistem POS, sistem manajemen pegawai. Masing-masing memiliki kelompok-kelompok application service-nya yang bekerja sama untuk membuat sistem itu bisa bekerja dengan baik. Pada level view logical, application bisa dibagi 5 kategori, yaitu software, end user computing, business process application, application service, dan infrastructure service. Masing-masing memiliki bagian-bagiannya sendiri yang terkelompok pada kelompok-kelompok itu.
Pada level physical dari domain application, kita bisa lihat sendiri komponen-komponen fisik dari target arsitektur serta vendor-vendor yang bisa menawarkannya. Phase D, Technology Architecture. Sesuai namanya, pada fase D ini kita mencoba mengembangkan suatu arsitektur dalam domain teknologi. Domain teknologi ini adalah infrastruktur IT yang kita butuhkan untuk arsitektur kita. Pada level konseptual bisa kita gambarkan target arsitektur kita dengan berdasarkan infrastructure service. Service dari infrastruktur teknologi kita ini adalah penyimpanan, server, dan jaringan, masing-masing dengan komponennya sendiri. Untuk level logical dari target architecture, domain technology, kita perlu menggambarkan komponen-komponen logis dari infrastruktur IT yang ada dalam target architecture kita. Komponen-komponen ini adalah PC, smartphone, router, dan cloud server. Masing-masing dari komponen memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Pada level physical dari technology architecture, bisa juga kita buat tabel untuk komponen-komponen yang diperlukan, seperti OS, PC, router, smartphone, dan server, dengan vendor-vendor yang menawarkannya. Gap analysis. Gap analysis menjadi bagian penting dari fase B, C, dan D. Dalam gap analysis, kita membandingkan keadaan sekarang atau baseline architecture dengan keadaan target yang kita inginkan, yaitu target architecture. Gap analysis dilakukan dengan menggambar suatu tabel seperti tampak di layar, di mana kita membandingkan kapabilitas dari target arsitektur kita dengan baseline arsitektur kita. Di bagian-bagian ujungnya akan ditampilkan kapabilitas-kapabilitas apa saja yang baru, yaitu ada di target tetapi tidak ada di baseline, apa saja yang dieliminasi, yaitu yang ada di baseline tetapi tidak ada di target, atau modifikasi-modifikasi pada bagian yang tetap menetap. Dengan hasil gap analysis, kita bisa memulai proses implementasi dari arsitektur yang telah kita rumuskan. Implementasi di luar dari skop video ini, sehingga saya ucapkan terima kasih telah mendengar. Selamat tinggal.